Ini tema kita saat ini. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dari Timotius 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan 21. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dari 2 Timotius 2 ayat 19 sampai dengan 21. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan siapa orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Katakan amin. Haleluya. Nah, kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26 ini adalah nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Kalau kita lihat judul perikopnya, perhatikan judul perikopnya. Iya, nasihat menghadapi pengajar sesat. Ya. Mari kita baca dari ayat 14-nya sampai dengan 18. Tadi 19 sampai dengan 21 sudah kita baca. Nah, kita baca ayat 14 sampai dengan 18. Nah, maksud saya nanti supaya saudara paham, mengerti inti maksud daripada tema kita hari ini, supaya tidak gagal paham. Ayat 14 sampai dengan 18. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Siapa mereka yang dimaksud di sini adalah saudara sebagai jemaat Tuhan. Amin. Apa yang harus dipesankan? Agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak bukan jemaat Tuhan, maksudnya pengajar yang menyesatkan tadi, maksudnya ya. Salah, ya. Jadi harus ingatkan. Tapi saya sedang memberitahukan juga kepada saudara bahwa ada pengajar yang menyesatkan agar jangan mereka bersilat kata. Berarti si pengajar yang menyesatkan ini suka bersilat kata, ya. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Jadi ya, pengejar sesat, berarti kalau pengejar sesat ini yang bersilat kata ini adalah pengajar yang tidak berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Perkataan kebenaran maksudnya adalah perkataan firman. Berarti pengajar yang sesat ini ada menyelubungkan kebenaran yang sesungguhnya, ya. Tidak berterus terang dia membuka kebenaran firman itu. Ada yang diselubungkan, ada yang dibelokkan. Ya, jadi ini kita harus hati-hati, harus waspada. Semalam juga sudah saya jelaskan ya tentang bersilat kata ini. Ayat 16, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah
kefasikan. 17. Perkataan mereka mengajar seperti penyakit kanker. Jadi apa yang diajarkan itu seperti penyakit kanker, artinya tidak membawa kesembuhan, tidak membawa pemulihan, tidak membawa pertobatan, tidak membawa perubahan sama sekali. Haleluya. Nah, di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Jadi ada waktu itu, ya, pada zaman para rasul ada dua oknum, ya, yaitu Himeneus dan Filetus, ya, yang mengajarkan ajaran yang menyesatkan. Mereka memberitakan firman, mereka memberitakan kebenaran, ya, tapi tidak terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ya, ada yang dibelokkan, tafsirannya diubah, tujuan daripada kebenaran itu mereka belokkan. 18. Yang telah menyimpang, nah, makanya yang telah menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari ajaran Tuhan dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Ya, ini ngeri. Akhirnya merusak iman, menyimpang dari kebenaran, mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Ya, kita sudah dibangkitkan, kira-kira begitulah. Kita sudah diselamatkan. Ya, pasti masuk surga. Kan begitu kira-kira, kan? Ya, pasti masuk surga, amin katanya. Walaupun yang di depannya itu tidak bertobat, ya, tidak mau berubah, tidak mau disucikan, tidak mau dikuduskan, tapi dikatakan pasti masuk surga. Nah, ini dia penjilat, pintar bersilat kata, ya. Tapi Tuhan tidak Tuhan itu enggak bodoh. Makanya dikatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Sepintar apapun pengajar sesat, pengkhotbah sesat, pendeta sesat, gembala sesat, ya, bersilat kata ketika berkhotbah, ya, jemaat boleh tertipu, jemaat boleh terjebak, tapi Tuhan bukan bodoh. Tuhan tahu, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ya, sekalipun saya berkata, "Hei, kamu adalah kepunyaan Tuhan," belum tentu Tuhan tahu kok. Salam. Ya. Jadi siapa kepunyaan Tuhan yang dia kenal ini? Yang di ayat 21. Yang mau menyucikan dan menguduskan itulah kepunyaan Tuhan. Ya. Jadi kalau ada pengkhotbah berkata, pemberita Injil, pendeta, gembala bilang, kamu adalah kepunyaan Tuhan, katakan amin, puji Tuhan, haleluya. Padahal yang di depannya itu nggak mau menyucikan diri, nggak mau menguduskan diri, senang hidup dalam kenajisan, senang hidup dalam dosa. Nah, itu bohong. Itu penyesat. Ya. Saya nggak akan bilang saudara semua yang ada di tempat ini adalah kepunyaan Tuhan. Tergantung. Saya hanya akan berani bilang saudara adalah kepunyaan Tuhan kalau saudara mau disucikan, mau dikuduskan, mau menyucikan diri, mau menguduskan itulah kepunyaan Tuhan. Ya, kan dikatakan di ayat 21 itu, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perawat rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikudus, berarti mau dikudus, itulah yang layak dipandang oleh Tuhan. Ya, itu memiliki kepunyaan Tuhan. Dan milik kepunyaan Tuhan yang mau dikuduskan, yang mau disucikan, itulah yang akan dipakai Tuhan. Makanya selalu saya berkata, enggak semua orang dipakai Tuhan. Ya,
Tapi banyak orang sekarang, pendeta, gembala, pengkhotbah merasa, bahkan jemaat juga, pelayan pengerja merasa dipakai Tuhan. Makanya sombongnya nggak tanggung. Ingat, jangan merasa dipakai Tuhan. Jadi orang yang dipakai Tuhan itu bukan orang sembarangan. Orang yang dipakai Tuhan itu bukan hanya sekedar karena rajin ibadah, rajin berdoa dan menyembah. Orang yang dipakai Tuhan itu bukan karena rajin baca Alkitab, lalu tahu firman Tuhan, lalu merasa dipakai Tuhan. Oh tidak. Ya. Syarat utama orang dipakai Tuhan, mau disucikan, mau dikuduskan. Tahu pun firman, hebat firman Tuhan, tahu segala-galanya tentang Tuhan, rajin menyembah, memuji, berdoa, menyembah Tuhan, baca Alkitab dan sebagainya, rajin ibadah. Tapi kalau tidak mau disucikan dan dikuduskan, nggak bisa dipakai Tuhan. Salam. Harus mau disucikan, baru dipakai tuannya. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Siapa Tuhan kita? Bapa Yahweh Elohim Jehovah pencipta langit dan bumi, Bapa Abraham, Ishak, Yakub. Siapa Tuhan kita? Roh Kudus juga Tuhan kita. Ya. Jadi Tuhan tidak sembarangan memakai orang. Ya. Kenapa sekarang banyak bermunculan nabi-nabi penyesat, ya, pengkhotbah penyesat, pendeta penyesat, gembala penyesat bermunculan karena ditakbiskan hanya karena merasa dipakai Tuhan, hanya karena tamat teologi, STH, MTH, MTH, doktor dan sebagainya. Ya. Padahal standarnya bukan itu. Standarnya adalah orang yang mau disucikan, dikuduskan. Itulah yang dipakai Tuhan. Ya. Ini tahu firman, teolognya jago, tapi begitu bicara penyucian, pengudusan, babak belur. Tapi tetap merasa dipakai pakai Tuhan. Ya. Ini kita harus hati-hati, harus waspada. Ya, pastikan bahwa setiap yang saudara dengar, pemberita, pengkhotbah yang saudara dengarkan, saya terus pesankan kepada saudara, pastikan dia adalah orang yang mau hidup dalam kesucian dan kekudusan. Ya, harus diperhatikan. Saudara kalau mau dipakai Tuhan harus mau disucikan, dikuduskan. Amin. Jangan bikin alasan, atau Pak nggak mau lah aku Pak dipakai Pak. Oh itu tolol itu. Ya kan? Ya kadang-kadang kan hebat-hebatnya kita ini yang melayani ini kan. Atau kalau gitu aku bilanglah sama Bapak itu Bang, nggak mau lah aku dipakai. Bukan begitu, berarti kau senang kau hidup dalam dosa. Berarti saudara senang nggak mau disucikan, nggak mau dikudus, kan tolol itu kan? Iya. Harusnya respon saudara bagaimana? Oh begitu rupanya ya. Berarti mulai hari ini, mulai saat ini, aku harus jadi pelayan Tuhan yang mau disucikan, yang mau dikudus. Begitu, bukan berarti otong kalau gitu, ngambek dia ya, ngarepok be. Ya. Banyak gitu kan? Banyak. Pak, janganlah kalau gitu Pak, aku gini Pak. Aku belum layak. Susah itu. Bilang saya layak karena saya mau disucikan, saya mau dikuduskan. Salam. Iya, jangan mau diintimidasi pikiran dan hatimu oleh si iblis. Tengok itu kan kau nggak layak kau. Nanti bilanglah sama Bapak itu nggak layak kau. Nah itu bahaya itu. Tapi bilang sama Tuhan, aku layak karena aku mau disucikan, aku mau kuduskan. Aku adalah milik kepunyaan Tuhan. Tapi harus benar-benar mau disucikan, dikuduskan. Jangan bilang aku milik kepunyaan Tuhan yang siap dipakai, tapi nggak mau disucikan, dikuduskan. Itu namanya kepedean. Ada yang kepedean? Hah? Gak ada. Haleluya. Di sana. Kalau di sana banyak yang kepede. Kalau di Payur Ugat tidak Nah,
Jadi tidak semua orang, tidak semua manusia kepunyaan Tuhan. Jadi kalau ada pendeta, pengkhotbah, gembala berkata kamu adalah kepunyaan Tuhan, padahal kamu tidak mau menyucikan diri dan tidak mau menguduskan diri, itu pengkhotbah, itu pendeta, itu gembala penyesat. Hati-hati dan waspada. Ya. Dalam kitab 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3, kita sudah diingatkan akan tampilnya, akan munculnya pengkhotbah, pendeta atau pengajar, nabi, rasul palsu. Ya, penyesat ini sudah diingatkan kita. Mari kita lihat dan baca 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3. Dikatakan di situ, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah dahulu. Jadi apa yang terjadi dahulu, seperti yang selalu saya sampaikan, akan terjadi sekarang. Kalau dulu ada nabi-nabi palsu, ada pendeta-pendeta palsu, pengkhotbah palsu, gembala palsu, sekarang pun ada tampil di tengah-tengah umat Allah. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini itulah tadi pengajar-pengajar penyesat. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Makanya dikatakan lagi, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pengajaran yang membinasakan. Kenapa membinasakan? Karena pengajaran yang disampaikan tidak membawa umat Tuhan pada penyucian, pada pengudusan. Itu maksudnya. Ya. Jadi khotbah kalau tidak membawa umat Tuhan kepada penyucian dan pengudusan, itu akan membawa kepada kebinasaan. Karena orang yang tidak mau disucikan dan dikuduskan pasti binasa. Itu pasti. Ya, paham sampai di sini? Makanya kenapa saudara selalu saya bawa kepada penyucian pengudusan. Ya, visi misi kita, visi Power of God Ministry, mempersiapkan umat yang kudus, umat kesayangan Tuhan, supaya saudara dan saya tidak sampai binasa. Ya. Lalu dikatakan di situ ayat satunya lagi, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Mereka menyangkal yang maha kuasa. Mereka menyangkal Roh Kudus yang berkuasa. Berapa banyak sekarang gereja, pendeta, gembala, pengkhotbah menyangkal kemahakuasaan Tuhan, menyangkal kemahakuasaan Roh Kudus. Apaan itu? Kayak dukun. Kok bisa menyembuhkan orang? Apa itu? Kok disentuh orang terlempar? Apa itu? Kok menggelepar-gelepar? Apaan itu? Nggak benar itu, kayak dukun. Tidak mengakui kemahakuasaan Tuhan, tidak mengakui kemahakuasaan Roh Kudus, tapi kuasa setan diakui, kuasa dukun diakui. Ya, coba orang Kristen sekarang melihat dukun beratraksi. Wih, hoi, jago dia pi. Memang ngepi bah. Iya kan? Hah? Mau nepung Raja Butsi. Kalau pasu-pasu aku doamu. Ora sopung, jago nepi teh, memang ngepi katanya. Tapi ketika mereka melihat manifestasi kuasa Tuhan melalui Roh Kudus, mereka bilang sesat. Ahadai, begu dai katanya. Tuhan dibilang begu, begu dibilang Tuhan. Tolol. Tolol, ya biarin deh, kita live. Karena memang banyak Kristen tolol. Setan dibilang benar, yang benar Tuhan, yang benar dibilang setan, terbalik-balik.
Jadi nggak mau, be. Ya bahkan banyak pendeta kan sekarang nggak mengakui kan, bahkan mengajarkan kepada jemaat. Ya, hamba Tuhan mengajarkan kepada jemaat, kupasat kamu karwasu, nampor saya kamu pendeta nabu pamamelupon, ngapor saya kamu ke pendeta nabu songonon, katanya kan. Tapi ketika jemaatnya bermasalah, kebingungan dia. Jemaatnya ke dukun, nah biarlah di situ. Jemaatnya menyembah berhala, pergi ke tugu-tugu, tempat-tempat mistis. Dok masih penting malu mana, merminggu mesti marsugut. Asal masuk ke pengne. Bahaya ini, bahaya. Hati-hati. Hati-hati dengan gereja, pendeta gembala yang tidak mengakui kemahakuasaan Tuhan, kemahakuasaan Roh Kudus. Hati-hati dengan gereja yang menyangkal kekuasaan Tuhan. Waspada itu. Kemudian di ayat yang kedua tadi dikatakan, 2 Petrus 2 ayat yang keduanya, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Makanya gak heran sekarang orang-orang Kristen ngaku pengikut Kristus tapi menghujat kebenaran, menghujat firman, menghujat ajaran Tuhan. Apa itu? Apa itu? Apa itu ada persembahan? Apa itu ada persepuluhan? Apa itu ada ucapan syukur? Apa itu menghakimi? Masa khotbah menghakimi? Itu bukan khotbah, itu bukan firman, katanya dihujat kebenaran itu. Ya, dihujat firman itu. Sekarang perhatikan, banyak orang Kristen mengaku pengikut Kristus tapi menghujat kebenaran, menghujat firman, menghujat ajaran Tuhan. Bahkan pendeta juga banyak menghujat kebenaran tanpa sadar. Inilah pengkhotbah, pengajar, pendeta, gembala, penyesat. Kalau sudah pengkhotbah, pendeta atau gembala menghujat kebenaran, menghujat firman, udah itu tuh penyesat itu. Ya, bahaya itu. Tak perlu saudara dengarkan itu lama-lama. Haleluya saudaraku. Ayat ketiga, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu, ya pengajar palsu itu, pengajar yang menyesatkan itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ya. Jadi ciri-ciri daripada pengkhotbah penyesat, pendeta penyesat, gembala penyesat ini tadi, kalau kita perhatikan tadi sudah kita baca, yang pertama penuh dengan hawa nafsu. Ya. Jadi si penyesat ini penuh dengan hawa nafsu. Ya, nafsu ingin kaya, nafsu ingin punya mobil mewah, nafsu ingin bisa makan-makan yang enak, makan-makan di restoran, bisa minum-minum di Starbucks, di tempat-tempat mewah yang wow. Ya. Nafsu ingin punya rumah mewah, nafsu ingin selalu bisa setiap tahun, kalau bisa hari-hari Natal, tahun baru bisa ganti mobil baru. Ya, nafsu ingin selalu berpakaian mewah yang mahal-mahal, jam tangan mahal. Nah ini ciri-cirinya. Hati-hati. Ya, jangan terpesona. Saya sudah sampaikan berapa bulan yang lalu, jangan terpesona, jangan tersugesti dengan pendeta yang penuh dengan hawa nafsu kemewahan. Ya, itu penyesat. Saya sudah sampaikan, tidak ada nabi, rasul, bahkan Yesus datang ke dunia menonjolkan kemewahan sama sekali tidak ada. Menunjukkan hawa nafsu kemewahan. Ya. Mereka datang penuh dengan kesederhanaan. Berpakaian rapi harus. Ya. Tapi kalau sampai saudara melihat saya pakaian yang mewah sampai mahal jutaan, ya. Saya udah bilang bahkan jam tangan yang sampai sekarang nggak saya pakai lagi itu yang harga 8 juta itu yang saya bawa dari Bandung. Sampai sekarang masih saya jual itu. Masih ada di kamar. Ya. Karena saya pegang perkataan saya, makanya saya nggak pakai lagi itu, saya usahakan itu akan terjual. Ya.
supaya saya jangan sampai pengkhotbah pendusta. Tapi kalau masih pakai harga baju pakaian ratusan ribu, ya masih oke lah. Haleluya saudara. Ya, yang nggak adanya jas harga 300 ribu. Nggak ada. Ya, karena ada Pak Waru itu tukang jahit. Kalau ada saya mau. Tapi masalahnya nggak ada, uang jetnya aja udah 800 ribu paling murah. Paling murah itu udah harga persaudaraan itu. Iya kan? Kalau ada saya mau. Masalahnya nggak ada. Paling murah itu ya 18 sama uang jahitnya, bahannya semua. Itu paling murah itu ya Pak ya. Udah paling murah itu. Ya. Ini yang saya pakai ini. Ini hanya 1 jutaan waktu itu. Kebetulan ada promo. Ya, waktu itu saya lihat ada promo besar. Potongan 50% dari harga sekian juta. Oh, keren ini. Saya pikir saya ambil. Mumpung masih murah. Tapi kalau sampai yang bling-bling sampai harga sekian juta, aduh ya mang. Jas sekian juta, baju sekian juta, tali pinggang sekian juta, celana sekian juta, sepatu sekian juta, jam tangan sekian juta, kacamata sekian juta, juta. Juta. Itu sudah hawa nafsu. Ya. Ini sepatu yang saya pakai ini udah berapa tahun ini? Hanya 100, saya masih ingat 175.000 ini. Ya, berapa tahun yang lalu? 175.000-nya ini. Walaupun kilat ini karena aku kilat-kilatnya. Bukan karena dari tokonya. Karena saya punya rahasia untuk mengkilatkan sepatu. Iya. Karena kami dulu diajar waktu di Akademi Pelayaran itu, kami diajari bagaimana cara mengkilatkan sepatu. Lalu mengkilatkan kepala tali pinggang. Ada rahasianya. Ya, segala sesuatu itu bisa dikilatkan. Jadi kami dulu dididik. Makanya dulu juga kalau di taruna itu tali pinggang itu juga harus merhilong. Kilat dia sama sepatu. Bahkan epolet-epoletnya itu, pangkat-pangkatnya itu semua harus kilat. Tapi ada rahasianya, bukan karena mahal. Sepatu bapak itu mahal itu. Tahu lah, kilat-kilat katanya. Bukan karena mahal maka kilat. Karena ada rahasianya. Kasih tahu lah Pak. Nah, nanti nggak kau lakukannya itu. Malasnya kau. Silahkan kalau masih singir malas ya deh. Iya kan? Saudara kan hanya nyimir biasa aja pun malah. Udahlah itu pakai aja katanya. Pergi dari ibadah. Berbetar-betar sepatu. Jadi hati-hati. Pengkhotbah gembala pendeta yang penuh dengan hawa nafsu. Ingat, saya juga sudah sampaikan kepada saudara, bicara hawa nafsu bukan hanya soal bicara ini, bukan hanya soal bicara perzinahan. Ya. Soal zina, soal penyembahan berhala, enggak. Soal yang semua berhubungan dengan kedagingan. Itu sudah hawa nafsu. Jadi jangan hidup dengan hawa nafsu, ya. Roma 13 ayat 13. Roma 13 ayat 13. Dikatakan di situ, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Jangan dalam hawa nafsu. Ya. Haleluya saudaraku. Ya, jangan nafsu pingin kaya nggak salah, tapi jangan karena nafsu. Ya, nafsu pingin makan yang enak-enak, yang mahal-mahal dan sebagainya, itu sudah nafsu. Biarkan semuanya Tuhan yang menjalankannya. Biarkan semua ketentuan Tuhan yang bekerja atas hidup saudara. Jangan karena saudara nafsu ingin punya uang banyak, angkat tangannya. Itu nafsu. Ya. Punya uang banyak tidak salah, tapi jangan karena nafsu. Supaya begini nanti, supaya begitu. Salam. Ya. Yang gadis-gadis, hati-hati dengan nafsumu. Haleluya. Jangan selalu saya bilang orang liberek koi HP mancung igungna tur nafsu. Hanya begitu kau lihat tinggi badannya, mancung hidungnya, keren ganteng orangnya. Udah kau chatting.
Akhirnya kau besok-besok kau dibunuh. Tengok, udah saya bilang semalam, minggu ini banyak anak gadis yang terbunuh. Dibunuh laki-laki. Semua hanya karena urusan nafsu, cinta nafsu. Hati-hati kau anak gadis. Ya. Jaga itu, salam. Yang suami istri juga, bukan hanya gadis. Lihat sekarang perselingkuhan terus meningkat. Tiap hari orang ini nama. Istri selingkuh, suami selingkuh, sama aja. Tidak ada lagi rasa segan, nggak ada lagi rasa malu. Itu semua karena nafsu. Jaga nafsu. Ya, semua nafsu harus dijaga. Semua yang berhubungan nafsu kedagingan. Ya. Orang yang hidup penuh dengan hawa nafsu, ya, itu nggak bisa ke surga. Ini saudara harus pahami. Ya, Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Ya, perhatikan. Perbuatan daging telah nyata. Ingat, perbuatan daging telah nyata. Apa aja itu perbuatan daging itu? Nah, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu dari daging. Tadi di awal sudah saya katakan, hati-hati. Hawa nafsu itu dari daging. Ya, ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang penuh dengan hawa nafsu tidak bisa ke surga, nggak bisa ke surga. Ya, jadi hati-hati dengan hawa nafsu, perbuatan daging itu. Kalau perbuatan daging itu nggak boleh masuk surga, termasuk tadi hawa nafsu. Ya, jadi hati-hati dengan hawa nafsu. Ya, ketika kau lihat orang, jangan nafsu. Ya, yang gadis ketika kau lihat anak lajang, jangan langsung kau nafsu. Begitu juga sebaliknya, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu. Yang ibu-ibu ketika kau lihat suami orang lebih ganteng dari suamimu, jangan kau nafsu. Soalnya kenapa nama takku, Roma matakon, rasi bagur tano, ini bahaya. Ya, begitu juga sebaliknya, yang suami ketika kau lihat perempuan istri orang lebih cantik daripada istrimu, bahasa mana redang solo nangin takku, gawat itu. Salam. Nak takku, ngapeot. Asing, ya, jangan. Guna masa ini, kaulah cintaku, kaulah bulanku. Dungsau, diberi korak ingat tani hal ubeg. Asing mesti cerita, nah itu bahaya itu. Salam saudaraku. Ya, jadi orang yang penuh hawa nafsu, hidup dalam hawa nafsu itu tidak bisa ke surga. Karena orang yang hidup dengan hawa nafsu itu adalah orang yang hidup menyalahgunakan kasih karunia. Ya, mari lihat Yudas 1 ayat 4. Yudas 1 ayat 4. Dikatakan di situ, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk Siapa mereka? Adalah orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan apa? Hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi mereka adalah orang fasik. Ya. Pendeta jangan takut bilang pendeta fasik, gembala fasik, pengkhotbah fasik, hati-hati. Fasik karena mereka apa? Hidup penuh dengan hawa nafsu. Ya.
nafsu ingin kaya, nafsu ingin punya mobil. Pak pendeta sekarang, waduh, semua bernafsu ingin punya mobil, berlomba-lomba punya mobil, berlomba-lomba sudah punya mobil, bila perlu lebih bagus lagi dari pendeta yang lain lagi mobilnya, berlomba-lomba, gotak ganti terus, ya. Makanya kadang kalau kami ada pertemuan, saya kadang risih, ya. Kadang selalu, jangankan urusan mobil, datang nanti tuh beda aja jasnya, ya kan? Iya, selalu Pak, keren kali jasnya Pak. Beli di mana Pak? Harganya berapa Pak? Ya, suka juga aku itu katanya. Emang selesailah kami dalam hatiku. Kenapa lah ya? Kok fokusnya ke situ-situ? Ya datang pendeta sini tengok jasnya itu keren kali, sepatunya itu, memang Bapak itu orang yang diurapi katanya. Tanda orang yang diurapi bukan dari pakaiannya yang mewah, bukan karena dia berpakaian yang mahal-mahal, sepatu mahal, itu bukan tanda orang yang diurapi Tuhan. Nggak ada ayatnya, ya. Urapan itu bicara kuasa, dan urapan adalah kepercayaan yang daripada Tuhan, ya. Urapan itu nggak sembarangan diberikan. Kita sudah belajar juga, sudah saya sampaikan tahun yang lalu, ya. Mari kita lihat lagi ayatnya. Mazmur kalau nggak salah ya. Ada yang ingat? Mazmur, bentar. Mengurapi. Mazmur, bentar. Ya, Mazmur 45. Mazmur 45, perhatikan. Jadi, untuk untuk menerima pengurapan juga gak sembarangan. Ya, urapan itu bukan yang sembarangan, bukan hal yang sembarangan, ya, bukan asal-asalan kalau kita bicara pengurapan. 45 ayat 7 Mazmur. Dikatakan di situ, Mazmur 45 ayat 7, engkau mencintai keadilan dan membenci kepasih. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi pengurapan adalah sebagai tanda kesukaan dari Allah. Ya, siapa yang disukai Allah ini? Yang diurapi ini adalah orang-orang yang mencintai keadilan, adalah orang yang benci dengan kefasikan. Jadi kalau pendeta, gembala, pengkhotbah hidup dalam kefasikan, tadi kita sudah melihat orang yang hidup dalam kefasikan itu adalah orang yang hidup dalam hawa nafsu. Nah, orang-orang yang seperti ini nggak mungkin disukai Tuhan, lalu diurapi nggak mungkin. Jadi tanda pengurapan itu adalah tanda kesukaan yang daripada Tuhan. Tandanya bukan karena pakai jas yang mahal, bukan karena pakai pakaian yang mahal, tali pinggang dan sepatu yang mahal, mobil yang mahal, mobil mewah, bukan itu tandanya orang diurapi Tuhan. Ya, tandanya orang diurapi Tuhan, hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, pendeta, pengkhotbah, gembala yang diurapi Tuhan, tandanya adalah dia mencintai keadilan dan dia benci dengan kefasikan. Benci dengan kefasikan berarti benci dengan hidup dalam hawa nafsu. Haleluya. Salam. Nangkap sampai di sini? Iya, saya nggak mau saudara jemaat Tuhan yang tergembala di Power of God itu bodoh dengan kebenaran, nggak ngerti apa-apa. Jangan lagi kita sama penilaian kita dengan orang-orang Kristen di luar sana bahwa pendeta yang diurapi Tuhan itu adalah pendeta yang punya mobil, punya jas mahal, sepatu mahal, jam tangan mahal.
Tolol itu, tolol. Ya. Dari mana kita menilai hamba Tuhan yang diurapi? Dari kecintaannya kepada keadilan, dari kecintaannya kepada hidup yang benar. Ya. Dia tidak mau, dia akan benci dengan kefasikan. Dia nggak akan mau hidup dalam hawa nafsu. Ya. Itu tandanya. Jadi jangan seperti orang di luar sana, sama pendeta jemaat di luar sana. Gitu lihat pendeta pakai mobil, inilah bapak ini memang diurapi Tuhan. Aduh, bodoh sekali. Apa bedanya kita dengan orang duniawi? Ya. Amin, saudaraku. Ya, lihat lagi Ibrani 1 ayat 9. Kalau Mazmur kan perjanjian lama. Itu kan perjanjian lama, Pak, nggak berlaku. Ini kadang-kadang setan-setan juga nih orang Kristen ini. Asal sikit itu kan perjanjian lama. Nah, mari kita lihat perjanjian baru. Ibrani 1 ayat 9. Ibrani 1 ayat 9. Kembali dikatakan di situ, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Jadi ingat, tanda pengurapan adalah tanda kesukaan yang daripada Kenapa disukai? Karena mencintai keadilan, membenci kefasikan. Orang-orang yang seperti inilah yang akan diurapi oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Nangkap ya? Ya, supaya mantap kita ini. Supaya jemaat-jemaat Power of God Ministry itu walaupun sedikit tapi paham kebenaran. Tidak blow on. Ya, bukan merasa sok tahu kebenaran seperti di luar sana, sok tahu kebenaran padahal tolol. Bisa aja tertipu dengan penampilan hamba Tuhan yang berpakaian mahal. Jangan. Ya. Makanya pintar bersilat kata. Kalau udah hidup dalam kemewahan, itu akan bersilat kata, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, dia menjaga tetap supaya dia tetap dalam kemewahan itu. Karena kenapa? Orang kalau sudah terlanjur dalam kemewahan itu takut jatuh. Kenapa? Dia akan diajak orang kan? Bingung mengambil bisian gue. Kacur ini benar pakaian nopong susono sonari ngasono nggak. Dia akan jaga itu. Makanya sebisa mungkin kemewahan itu akan dia jaga. Hawa nafsu kemewahan itu akan dia jaga. Dengan cara bagaimana? Dia akan bersilat kata. Selalu akan mencari pengakuan. Gak peduli belokkan pun pengajaran Tuhan, gak peduli. Ya. Yang penting hawa nafsu tetap jalan. Hati-hati. Jadi tadi ciri-cirinya tadi, si penyesat tadi, pengajar yang menyesatkan tadi penuh dengan hawa nafsu, kemudian serakah. Di ayat mana tadi itu? Disinggung tentang serakah. Ayo. Ayat 3. Ayat 3-nya tadi dari 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 3 tadi. Ya. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu, ya kan, akan berusaha mencari Jadi yang kedua serakah. Dia serakah. Ya. Jadi hati-hati dengan pengkhotbah, pengajar, pendeta, gembala yang serakah. Ya. Tapi sebenarnya bukan hanya kami aja sebenarnya ada yang serakah, bukan hanya pendeta, pengkhotbah, gembala saja yang serakah. Jemaat juga banyak yang serakah. Makanya ini perhatikan. Ya, biasanya yang serakah akan menyukai yang serakah. Itu udah hukumnya itu. Ya. Nangkap kira-kira? Yang serakah akan menyukai yang serakah. Salam. Iya. Kalaupun ada hamba Tuhan yang kaya raya, penuh dengan kemewahan hawa nafsu, suka berbagi, itu hanya sebagai kedok sajanya itu.
Ya, supaya seolah-olah dia adalah orang yang murah hati, makanya diposting, masukkan ke media sosial. Ya, hari ini kami berbagi, kali ini kami berbagi beras kepada orang miskin tukang beca, dipublikasikan supaya, wih, bapak itu ya walaupun kaya ternyata murah hati katanya kan, ya, supaya nggak terlalu nampak keserakahannya. Yes. Kalaupun berbagi hanya untuk mencari pengaku, ingat, saya mau sampaikan kepada saudara, jangan berbagi kalau hanya untuk pengakuan. Makanya usahakan kau berbagi, bila perlu nggak usah orang tahu lah. Ya. Saya sampai hari ini saya bilang, saya selalu berusaha. Bahkan kadang-kadang Bu Gembala nggak tahu saya berbagi di luar itu, kadang dia nggak tahu. Nggak perlu saya harus kasih tahu. Ya. Karena firman Tuhan sudah berkata, ketika tangan kananmu memberi, tidak perlu tangan kirimu mengetahui. Jangan cari pengakuan untuk memberi. Dari memberi, dari berbuat baik itu nggak perlu pengakuan. Ya, biar Tuhan yang mengakui. Haleluya. Makanya saya buat di media sosial, nggak perlu pengakuan manusia. Yang paling perlu itu pengakuan Tuhan. Orang bisa mengakui orang baik, tapi Tuhan belum tentu loh. Karena Tuhan tahu motivasi hati. Begitu ada motivasi yang aneh di dalam hatimu melakukan kebaikan, mengerjakan kasih, Tuhan bilang, mau dah katanya. Ya. Haleluya. Karena itu yang sekarang terjadi. Saudara perhatikan media sosial loh. Gereja-gereja melakukan kebaikan tapi dipublikasikan. Saya tahu maksudnya. Ngerti kita kok, supaya banyak pengikutnya. Ya. Karena orang kan suka-suka yang seperti ini kan. Salam. Ya. Yang begitu-begitu yang disukai. Ya kan itu tadi kata firman Tuhan kan. Lihat berapa itu. Ayo, perhatikan. Saudara dengan teliti tadi. Perhatikan lagi di Timotius tadi, di Petrus tadi ya. Ya, di ayat 2 kan, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Ya. Banyak pengikutnya. Jadi hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah yang penuh dengan hawa nafsu, pengikutnya akan orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu. Nafsu ingin kaya, ingin sukses. Ya mereka akan cari pendeta yang seperti ini. Makanya gereja-gereja yang seperti ini yang ramai selalu. Iya kan? Gimana kau ibadah? Power of God. Pak Rubintang ya yang kere itu katanya kan. Kalau benarnya dia dipakai Tuhan, ya kenapa lah hidupnya miskin? Mobilnya aja tak ada, keretanya aja pun beganya mati. Selalu ke situ kan? Sanalah kita, katanya, sana pendeta kami, banyak mobilnya, tahu kau katanya. Jasnya mahal, sepatunya mahal. Kaya bapak itu. Masa kau mau kau digembalakan pendeta yang pugus? Banyak pengikutnya. Kadang-kadang kan jemaat ini, kenapa mereka cari pendeta yang kaya, yang wow, berharap dapat perci? Nah ini manusia-manusia yang penuh juga dengan hawa nafsu. Kadang juga banyak jiwa-jiwa yang berpikir, kalau aku digembalakan pendeta yang kaya, aku imani, saya pasti ngalir kok, saya pasti kaya. Alang Magadungi bilang, bukan itu jaminannya. Ya, jaminannya cara hidupmu. Kalau cara hidupmu benar dalam kebenaran Tuhan, ya Tuhan pasti berkati kau. Ya, tepat pada waktunya. Sesuai dengan janji Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi banyak pengikutnya. Ya. Orang suka yang begini-beginian. Pendeta-pendeta yang beginian, makanya rame. Pendeta-pendeta kaya itu mana ada jemaatnya yang sedikit, nggak ada itu. Pendeta yang penuh hawa nafsu itu nggak ada jemaat yang sedikit, cari nggak ada. Ya rata-rata itu pendeta yang penuh dengan hawa nafsu kekayaan itu, gitu jemaatnya membludak itu. Karena orang selalu penasaran dengan pendeta kaya, tampilannya yang mewah. Kadang-kadang banyaknya jemaat ini malu dia
digembalakan pendeta yang hidupnya serba berkekurangan. Ini kan. Tapi kalau pendetanya kaya, datang bapak, datang bapak, datang bapak. Coba kalau pendeta kaya datang ke rumah saudara, beda sambutan saudara. Udahlah, gak usah kita, jangan ada dusta di antara kita. Hah? Iya. Suatu saat percayalah, saudara akan diuji Tuhan. Tiba-tiba datang pendeta yang kaya, yang punya mobil, yang kau kenal orangnya, pasti kau, pendeta Janu, aduh, pendeta Janu, hari teh, rezeki hari tak, ya, so ini mau gili, so hebu sisa, bingung, ya kan? Di parkir mobil julu bumi. Mulu pendeta nama ate kelak ni kereta na, wala sosongoni nguluna, udahlah itu. Saya kadang-kadang perhatikan Bapak Ibu, bagaimana orang kalau udah melihat pendeta yang kaya itu, wah yang wow, karena gila bereng. Shalom Pak, kira bokor mak may mana tu pendeta namora daripada untuk Yesus. Wala nalani namora. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Semalam sudah saya sampaikan, ingat penilaianmu akan seseorang itu jangan sampai dengan orang di luar sana, jangan sama. Jangan menilai kebenaran seseorang itu dari kekayaannya, dari kesuksesannya secara lahiriah, bukan itu takarannya. Makanya orang Farisi ahli Taurat salah menilai Kristus, salah menilai Yesus, karena Yesus datang dalam kesederhanaan. Mereka bandingkan diri mereka pakai jubah-jubah yang mahal. Karena di Taurat itu kan dijelaskan mereka pakai jubah-jubah yang mahal. Gayanya juga berjalan penuh dengan wibawa. Ya, di Taurat itu begitu. Dia jaga cara jalannya, cara berpakaiannya, cara berbicara kepada orang. Ya, muncullah si Yesus kan. Ya, dengan pakaian yang biasa, sendal-sendal biasa, berbicara biasa saja. Ya, berbaur dengan orang biasa, dan mereka melihat bolotohodohon nabi bolotohodon nesegi jangi ya biasa masuk tampilannya nih ya gitu tahe kata orang Farisi kan, ahli Taurat kan, apa katanya nabi dia katanya, iya dia Mesias, iya nah orang tohoi katanya. Mana itu Mesias katanya. Kan itu orang Farisi kan, Mesias dia katanya. Iya, bohong itu, salibkan. Jadi percaya dong si Robitangi yang Tuhan ini pakai Tuhan. Ala bui baik jual maju jukir balik. Percaya ho, orang percaya Mana pisu saya mana? Iya kan? Nyado pada tanah situng bereng mobilnya gudang. Motor gerejana mewah, jas nih motor harga, wah koko katanya. Jangan menilai seperti orang Farisi, jangan menilai seperti ahli Taurat. Ya, jangan menilailah sesuai dengan kebenaran. Pupus bagaimana belum situng muluna, itu na benar. Haleluya. Ingat Lazarus paling miskin, makan susah, ala hidupnya benar. Duduk dia di pangkona iya, masuk dia ke Firdaus. Ke Firdaus udang boleh masuk, apalagi surga. Ingat Firdaus itu bukan tempat sementara orang percaya. Kalau ke Firdaus saja kau nggak lolos, apalagi surga, ngapain? Usah lagi kau bicara apa-apa. Amin saudaraku. Jadi hati-hati ya. Jadi seperti bilang selalu, kalau ada orang bilang apa surat tangguh surga, alai magadungi bilang jangan akan ke surga. Ke Firdaus saja itu belum tentu bilang. Iya kan? Terus surga udah kebawan bilang. Ke Firdaus saja itu yang mati ini belum tentu bilang. Makanya jahal kita bilang. Atau bilang sama dia, makanya kau harus digembalakan pendeta yang benar pengajarannya. Jangan karena pendetamu punya mobil, punya jas yang mahal, kau bangga kali kau
tapi tolol kau kebenaran bilang. Amin. Itu mengalu-alu si songoni kan. Jadi ciri yang kedua tadi serakah. Jangan serakah ya. Amin saudaraku. Sama-sama kita di tempat ini, jemaat, gembala, pelayan, pengerja, jangan serakah. Karena serakah juga akan membuat saudara dan saya menjadi najis di hadapan Tuhan. Ya. Markus 7 ayat 22 sampai dengan 23. Markus 7 ayat 22 sampai dengan 23. Apa dikatakan situ? Perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi keserakahan juga bisa menajiskan kita, ya. Dan ingat juga, orang serakah pun nggak bisa masuk surga. Efesus 5 ayat 5. Efesus 5 ayat 5. Ya, dikatakan di situ karena ingatlah ini baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus. Jadi nggak bisa masuk surga. Ya. Dan serakah itu juga sudah termasuk kategori berhala. Makanya dikatakan artinya penyembah berhala. Ya. Nah, kenapa masuk ke kategori penyembah berhala ini? Serakah ini. Ayo. Kenapa? Karena menganggap kalau dia nggak kaya, hidupnya tidak berkelimpahan, seolah-olah nggak akan ada kehidupan. Ya kan? Seolah-olah merasa nggak akan ada kehidupan. Makanya dia masuk kategori berhala. Ya, hati-hati dong. Makanya orang serakah ingin terus diberkati, terus banyak uang, terus tambah lagi. Ya. Jadi hati-hati ketika kau berkata kalau kau nggak diberkati, berlimpah, banyak uang, kaya, hidupmu nggak berguna, hidupmu akan jadi apa-apa. Itu kau sudah memberhalakan. Ya. Salam. Paham sampai di sini? Ya, jadi serakah. Itu ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga, ciri-ciri si penyesat ini. Ya. Berusaha cari untung. Ya. Berusaha cari untung. Perhatikan lagi. Ayat 3-nya tadi, 2 Petrus 2. Dan karena serakahnya, guru-guru itu, palsu itu, akan berusaha mencari untung. Berusaha cari untung. Makanya bersilat kata. Maka dikatakan di situ dengan cerita-cerita isapan jempol. Suka memberikan cerita-cerita, berkhotbah dia berikan cerita-cerita isapan jempol, cerita-cerita yang nggak perlu sebenarnya diceritakan. Bersilat kata dia di situ, pokoknya jemaat ini harus diambil hatinya. Tujuannya apa? Untuk cari keuntungan. Ya, supaya disenangi dia nanti kan beruntung kan? Ya. Ini juga sudah sering saya sampaikan kepada saudara. Ya. Saya mau saudara memberkati saya itu bukan karena saudara saya senangkan. Tangkap kan? Saya mau saudara memberkati saya karena saudara melihat saya menyenangkan Tuhan. Saya memberitakan firman kebenaran, mengajarkan kebenaran dengan benar kepada saudara. Lalu saudara berkati saya, itu yang enak, keren. Ya. Tapi kalau saudara memberkati saya karena saudara senang-senangkan hatimu, ya, suka saya berikan cerita-cerita isapan jempol, bersilat kata saya berkhotbah, yang penting kau senang, supaya kau berkati saya, kau berikan saya uang, kau berikan saya makanan dan sebagainya. Nah, itu saya pendeta Japurut. Tangkap kan? Tapi kalau saudara berkati saya, kita berkati dulu Bapak itu, karena dia
sudah mengajarkan kita dengan kebenaran. Kita diberkati Tuhan, kita diajarkan tentang kesucian hidup, hidup yang benar. Hidup kita sudah berubah. Kita berkati Bapak itu, itu yang keren. Amin. Itu yang mantap. Tapi kalau kau bilang, kita berkati dulu Bapak itu, aku suka kali Bapak itu. Kalau dia khotbah, jaga perasaan dia. Itu gawat, itu bahaya. Gini mecerek dulu nama ngalangi. Hacik budakku. Ya? Tapi kalau karena saudara lihat saya menyenangkan Tuhan, saudara berkati saya, maka saudara akan diberkati lagi berlipat kali ganda. Saya juga yang saudara berkati, yang saya makan itu jadi berkat sehat, saya memakannya bersama istri dan anak-anak saya. Tapi karena saya menyenangkan hatimu, saya bercerita-cerita isapan jempol, berkhotbah, bersilat kata saya berkati kau. Itu bahaya itu. Ya. Haleluya saudaraku. Makanya kadang saya kalau di luar saya diberkati, saya kadang nanya, ini apa ini? Gitu. Enggak Amang, ini ucapan begini aja gitu. Oh ya, asalkan benar. Haleluya. Saya senang orang memberkati saya karena dia diberkati. Ya, lewat pemberitaan firman, lewat pelayanan, itu yang saya suka. Tapi kalau saudara bilang kita berkati dulu Bapak itu, saya suka dengan Bapak itu. Ya, dia khotbah bagus. Dia jaga perasaan. Senang aku. Itu hentikan itu. Amin. Tapi kalau kau berkati saya karena kau mengalami berkat dari pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan, karena benar saya memberitakan Injil, lalu kau diberkati Tuhan hidupmu, itu yang keren, baru mantap. Sama-samalah kita diberkati Tuhan. Ya, jadi hati-hati dengan pengkhotbah, pendeta, gembala yang selalu berusaha cari untung. Tapi yang begini juga yang disukai orang. Ya, tetap kembali kayak dua tadi, banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai nafsu, dan karena mereka jalan Tuhan, kebenaran Tuhan dihujat. Ya, nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak memiliki kasih. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan orang, baik juga pendeta, gembala, pengkhotbah yang selalu berusaha cari untung. Hati-hati, orang-orang yang seperti ini bukanlah orang yang punya kasih. Ini pendeta, pengkhotbah, gembala yang tidak punya kasih. Orang kalau sudah punya kasih, ada kasih di dalam dirinya, nggak akan cari untung. Ngerti kan? Ya. Ayo, mari kita lihat ayatnya. Jadi kita juga harus paham ya, paham itu kasih itu sebenarnya itu bagaimana. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 5. Ini kasih yang sebenarnya, kasih yang sesungguhnya itu nggak cari untung ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 5. Perhatikan. Kasih itu sah, kasih itu murah, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak Ayat 5, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ingat, kasih yang benar itu tidak mencari keuntungan. Kalau ada orang mengasihimu tapi untuk keuntungan, ada kepentingan, itu bukan kasih. Ngerti maksudnya? Banyak orang sekarang, seperti yang saya jelaskan juga, banyak orang sekarang mempraktekkan kasih supaya orang melihat dia adalah orang yang penuh kasih. Ya. Dimasukkan di media sosial. Padahal dia itu, kenapa dia dimasukkan media sosial, diposting-posting ketika dia mempraktekkan kasih? Padahal ada kepentingan. Ada kepentingan. Ada keuntungan dari situ. Ya. Gereja juga ada. Kenapa banyak gereja ketika mempraktekkan kasih harus diposting-posting? Ada kepentingan terselubung. Apa itu? Menarik simpati orang-orang kaya. Ya, kesana kita bagus pendeta itu. Pendeta penuh kasih. Saya lihat dia tiap bulan bagi-bagi beras, bagi-bagi ini. Salah kita. Itu loh.
Haleluya. Salam saudaraku. Posting. Kasih yang benar itu nggak perlu untung, nggak perlu pengakuan, nggak perlu penerimaan timbal balik. Haleluya. Sekali lagi saya pesankan kepada saudara, jangan praktek kasih kalau kau untuk diakui. Unang ya holongi hojol ma boleh neng adong do na peting neng si botommu. Holong palsu deh. Haleluya. Itu kasih palsu. Praktekkan kasih itu dengan benar, tanpa ada kepentingan, tanpa ada cari untung. Jangan suka hidup cari untung dari orang lain. Itu bukan kasih yang benar. Belajarlah hidup memberi untuk orang lain, itu kasih yang benar. Amin saudaraku. 1 Korintus 10 ayat 24, ini yang terakhir. 1 Korintus 10 ayat 24. Perhatikan, dikatakan di situ, jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Itu yang benar. Belajar kau berusaha memberikan keuntungan kepada orang lain. Belajar kau memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, sesuatu yang menyenangkan, bukan untuk menyenangkanmu. Kasih yang benar itu adalah yang dipraktekkan Yesus. Berani nggak menderita demi orang lain? Itu kasih yang benar. Bukan kau membuat orang menderita demi kesenanganmu. Ya. Atau kau senangkan orang lain untuk kesenanganmu? Enggak juga seperti itu. Salam. Kadang do istilah dialek kita kan, belum nilai jol memersali, lenon na doiban no mersali, ada kolongi, itu kepenting. Ay gudang do beran, batak do sudi sonale, gudang do beran yang butuh mistisi di habat aku, bade. Kan itu kan pun kan, itu dah sering diajar nete. Bulu nilean jol mersali, lenon naman non mersali. Jadi dang holong nasi tong ya tepung. Holong kepentingan. Itu dah. Bulu layu paradeton di jolma, baroman non itu paradeton na. Itu nggak tulus itu. Bolo layu pestani halak, romanon halak tuh pestani ba. Ayo itu tuh nggak tulus, itu kepentingan. Ya. Datang nggak datang dia nanti ke pestamu, pergi kau ke pestanya. Itu yang benar. Jadi motivasi di hatimu itu, datang tidak datang pun nanti dia ketika ada pestaku. Pokoknya aku ada pestanya, tetap aku datang. Nah, itulah motivasi yang benar. Itulah kasih yang benar. Kalau bolo terirohami, kita pesta. Muli meno berung dan roh mana isi mana roh, itu udah kepentingan. Itu kasih kepentingan itu ngapa some. Haleluya. Iya, amin saudaraku. Nangka sampai di sini, kau disukai atau tidak disukai, tetap sukai orang. Amin. Nah itu, kau dikasih atau tidak dikasih, tetap kau kasih orang. Amin. Itu yang benar, kasih yang benar. Polo amang ale bulu so wering buhin ulah wering buhin nabi amang mesti gor-gor ngan. Ulah buhin ada wering amang mesti gor-gor raku ngan ngasih ka biho. Salam saudaraku, kan kurang dosong kan, banyak orang gitu kan, saking bencinya, nengok mukanya pun katanya dia hatinya mendidih. Udah gawat itu. Darah Yesus. Terdok pemabut darah Yesus, ampuni aku Tuhan. Sekolah memereng buhi nomor si gor-goram. Bahaya deh. Dia mau kayak mana pun harus tetap mengasihi, walaupun dia nggak memberikan sesuatu yang menguntungkan,
sesuatu yang menyenangkan, kita harus bisa mengasihi. Ya, apa bedanya rupanya kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita? Nggak ada bedanya. Tapi kalau kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, itu yang besar bedanya. Tuhan bilang, keren. Iya kan? Keren. Lam suguro hana, lam kasihi ma, lam hoholongi. Lam suguro hana, lam hoholongi. Lean na boy lekko. Kamar nipi-nipi mana kan? Bumber nipi-nipi du modum da jolma bolo hatu hi taka juga imana le teta sesai ta holongi mana. Memudumi mernipi-nipi di. Asing ngate ini na. Apa ya sesuke tiba ya senale pelan ilok pe mana-mana itarok jebu. Pada ni masuk ni lean nao. Ai waro nang tutu au rana si buli sin namai besok anak kan. Lama-lama dia nggak tahan, dia berubah dia kan. Amin saudaraku. Haleluya. Ya. Jadi jangan suka hidup cari untung dari orang lah. Belajarlah hidup memberi untuk kepada orang lah. Iya, belajar memberi untung kepada orang lain. Ayolah. Amin saudara. Bodoh kan? Mudah-mudahan ini berarti dah ada dalam niat tuh. Yes, itu tuh, amin. Nah, saya akan berusaha Pak. Masuk langsung praktek. Isi mana syukurham berkati dia. Boleh son, isi mana syukurham mulai dison. Mulai masuk gereja langsung taruhan berkat. Nah, manang donat apa itu terlau kota jotur. Jupai, Salu meda. Salu. Imada ida. Lani ko bapak game nakingan tuh. Oh iya. Haleluya. Enggak, aku ini kilawi udah dalam malang minum bandar kali lebih juta. Tangan ini kok main nak ngebu, dah Pak. Alialah ini penyan situng deh, langsung dipraktek kok kan? Langsung praktek. Ada cinta gua. Tayak kacamaton, lucu-lucu. Nggak salah non pula kamu langsung praktek kok kamu mate. Men, bolo matam do sogor ngamen mula langsung praktek kon. Sa ijabu praktek kon langsung. Sa ijabu pete orang juga tu baju nai. Wah, songon lagi ni sana kikuk pagi ni. Kaseliling ono maki-maki ho. Tapi ini mutong lo kotor kurang ajar. Salah apa ya? Sendiri mertua mau. Sama takku nih bu. Siu imana? Ate. Ya suku perah kutu ho. Boleh sadari ho ni koko haulongin nama ho. Ii detong. Haleluya saudaraku. Sungguh dia pesalang ho haulongin nama ho. Boleh sadari ho. Ada ni firman naki ngapain ngajaran ini mutong. Aromat toko kan. Tohoro imutong tokin na dok kono mudo no tu si bagur tano ni. Bisi mana sone hamed dok kono mata si bagur tano. Angkat tangan ma. Woi. Istri. Angkat tangannya yang pernah memaki-maki suaminya. Jujur di hadapan Tuhan hari ini bertobat. Isi na saya dok ketua matana tuh biar matam do. Kan kita kan harus ditelanjangi. Jangan lagi ya. Ibu-ibu ingat suamimu itu adalah imam. Unangalani juga hukumnya tekwi ini mu are putih. Oh doalan syukur rohana tekwi ya imam. Allah yang gadungi bahaya kau itu. Nah sungguh dia piamat kami imammu deh. Ingat firman Tuhan berkata suami adalah Jadi mulu
iya ho tong kepalam terbanyak pemetong ulum idul tuko kan acik do kan ya, jadi soni mah mulai ho amat tam nama dul tu ulum do di si ay ulum do ya matami suami itu kepala, ingat suami kepala udah. Kalau kau sakiti kepala berarti kau sakiti kepalamu. Boleh balai ho ulum nah tang tobe apa kemana dul tu ulun sediri berarti nalwah doi kan itu kan asing sip aku ngeri kalau lihat istri nih haleluya memang darung biar natu Tuhan peduli sih memang tangarung istilah suami kepala si moto amang do suami kemetakku lagon si moto amang do nang moto amang saya hormati kepala waduh menghormati lagon. Sebenarnya mana ada suami yang lagon nah merasa pintar doh akhirnya jadi rasa homa suami mi lagon itu kan Shalom. Iya, karena merasanya kau lebih pintar dari suamimu, makanya kau merasalah kau suamimu itu bodoh. Sebenarnya mana ada suami yang bodoh? Nggak ada itu. Nah, merasa lebih pintar doh. Coba merasa kau di bawah suamimu. Hah? Pasti jadinya apa? Suamimu itu iya, jadi pintar kan? Gudang ini top merasa paling pintar atau? Jangan malu di bawah suami lah, karena itu sudah ketetapan tuh. Ingat, dalam hubungan suami istri sudah menjadi ketetapan Tuhan, istri di bawah suami, titik. Ya, titik sebagai gereja. Nah, harus tahu, istri di bawah suami, bilang dulu istri di bawah suami. Iya, unot selalat tong kuning gijeng di suami wah. Makanya basi kebihiran wa irasa wa matabene yang kapudut tuh gijeng na. Kalau gitu prinsipmu memang kecil suamimu itu di hadapanmu. Jadi kecil. Tidak ada suami yang bodoh karena nggak kau akunya kepintarannya. Coba yakui ho. Malah udah metak kunimu. Ois. Dan kau imani itu benar, nanti suamimu jadi suami pintar. Ulang saya ipototo bato ho memang jadi suami na oto. Otonya nimu nggak selesai be. Ada dulu ya. Iya. Makanya lihat media sosial itu yang benar lah. Kisah-kisah inspirasi hidup yang benar. Coba lihat tadi itu di media sosial itu kan suaminya nggak ada kakinya, nggak ada tangannya, istrinya cantik, tapi selalu dihormati. Diwawancarai dia. Jadi diwawancarai dalam salah satu televisi. Lalu reporter ini berkata seperti ini. Apa yang kau lihat dari suamimu? Suamimu nggak sempurna. Tangan nggak ada, kaki nggak ada. Kalau kaki nggak ada, tangan ada, masih puji Tuhan haleluya. Ini dua-duanya nggak ada. Ya. Tahu apa si perempuan itu katakan? Mungkin bagi orang lain suamiku ini nggak sempurna, tapi bagiku dia sempurna katanya. Haleluya. Yang terbaik bagiku katanya kan. Bayangin nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kalau keluar digendong. Jadi ada khusus dibuat gendongannya. Jadi suaminya tidak gendong karena dialah kaki suaminya, dia kaki suaminya, dia tangan suaminya. Bodoh nang banyak kok kalau suaminya matam baik tipeloko dengan sungai ulang. Itu percaya saya percaya itu kalau sempat seperti itu suaminya istri orang-orang Paurugat besok langsung tengah malam dibuang ke sungai ulang. Iya kan? Mana sono mama tak goni ono. Masih ada kesempurnaan amat tam itu kokos lo loa. Nalwa kon dan ibu tagi dia. Sempurna dari mana? Lengkap tubuhnya. Orang nela sawat itu loaknya nimu. Jadi
Bolo maloho badang mukit ko tibi rumah tangga. Jadi saya harus sadar diri ya. Suami-suami kalau bilang istri mulak mau katanya bilang, bolo natohoro maloho, nggak jadi wanita karir honimu. Jadi harus sadar diri, iya kan? Benar nggak? Kalau kau benar istri yang pintar, kau udah jadi istri wanita karir. Jadi unang apa laku? Karena banyak setemuan seperti itu, dimaki-maki suaminya, direndahkan suaminya, amang tahe. Nah, ulan nalani narejid do man cibe cuma lopoh hije merasa orang paling pintar, gawat. Ya. Harus sadar diri kita. Ya. Puji Tuhan saya punya suami, kan gitu kan? Banyak orang merindukan suami, sampai hari ini dia nggak punya suami. Jadi kalau hari ini kau punya suami, kau bisa menikah, puji Tuhan bilang. Ya kan banyak orang di luar sana, boleh istilah hitam matak sampai matua dendeng dan mengudi, dan muli, gok kan? Ya, saya banyak di luar sana, saya pernah layani anak gadis sudah tua. Amang, apa? Akhirnya bapak tahu, anak lajang, aku umurku udah 40 tahun, dalam hatiku, 40 tahun nggak nikah-nikah. Dia pingin kali aku nikah amang katanya, tapi nggak ada dapat katanya. Jadi bersyukur kau kalau kau sudah dapat. Yang tidak dapat itu sakit rasanya, ya kan? Sianti aja sampai bergumul-gumul sampai hari belum dapat. Sianti, Suli, siapa lagi? Nggak dapat. Ho nggak dapat, alai rendah kok. Palelea ho. Bisa balai ho. Taburu ho ijeru iban. Mulai mana kira itu tongi balai ho. Jangan ya. Amin. Janganlah berdosa ibu-ibu. Kalau udah dapat suami yang baik, bersyukurlah. Ya. Haleluya.